Kalian ingat nggak dengan guru yang mengaku sebagai guru dari Hyunjin waktu itu? Ternyata guys, baru-baru ini orang yang mengaku sebagai guru. Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my channel. Nah, gimana sih kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem dong kan ya? Dan buat kalian semua nih yang punya problem, keep fighting ya guys, don't give up. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang berita yang kurang mengenakan. Datanya dari Ijuan dan juga Hyunjin Stray Kids. Apa yang terjadi dengan mereka? Tahan dulu nih, sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan dulu dong untuk bantu perkembangan channel aku supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per-K-popan yang pastinya terlengkap dan juga ter-up-to-date. Kalian bisa langsung subscribe, bunyi loncengnya, seperti juga buat like and comment, serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk guys, kita bahas bersama-sama. Oke, jadi untuk pertama di sini kita akan mulai dulu membahas tentang berita mengenai Ijuan. Jadi Ijuan sendiri itu dikonfirmasi akan bubar pada bulan April tahun 2021. Jadi pada hari Rabu tanggal 10 Maret, pihak Mnet memberikan pengumuman mengenai rencana pembubaran girl group Ijuan. Seperti yang mereka sampaikan, halo, ini Mnet. Menjelang berakhirnya proyek Ijuan, Mnet, Swing Entertainment, dan Off The Record telah mengadakan diskusi dan mendengarkan pendapat masing-masing agensi untuk menentukan rencana terbaik yang dapat dilakukan oleh 12 anggotanya. Aktivitas girl group Ijuan yang memulai debutnya pada tahun 2018 dengan album Color Is dan tumbuh menjadi girl group yang mewakili Asia dan dicintai tidak hanya di Korea, tetapi juga di seluruh dunia, akan berakhir pada bulan April sesuai dengan yang telah direncanakan. Konser online 2 hari yaitu One The Story akan diadakan pada tanggal 13 dan 14 Maret bersama para penggemar yang mencintai Ijuan. Mnet, Swing Entertainment, dan Off The Record ingin mengucapkan terima kasih kepada 12 anggota Ijuan yang telah melakukan yang terbaik. Dan kami akan terus mendukung mereka sebagai artis sehingga kisah fantastis yang mereka ciptakan bersama dapat terus berlanjut. Mohon antisipasi dan berikan dukungan untuk sisi baru yang akan mereka tunjukkan mulai sekarang. Ya, sedih banget sih yang melihat kabar dari Ijuan yang akan dibubarkan pada bulan April 2021 ini. Berbicara sedikit mengenai Ijuan, buat yang belum tahu, jadi Ijuan ini merupakan sebuah grup yang dibentuk melalui program survival. Nama programnya adalah Produce 48. Dan Produce 48 ini itu adalah terobosan baru kerjasama dari Korea dan juga Jepang. Jadi bukan hanya trainee dari Korea saja yang mengikuti itu. Tidak, tapi ada juga para peserta yang berasal dari Thailand, yang mana ada anggota AKB48, HKB48, apalagi banyak banget 48-nya, aku lupa. Dan Ijuan ini merupakan salah satu grup yang dari dulu, sejak mereka debut, itu selalu menciptakan karya-karya yang sangat fantastis banget dan gak pernah flop. Serius, aku kalau ngelihat Ijuan ngerilis lagu baru atau ngerilis album baru, itu pasti aku sangat seneng banget. Nggak pernah ada yang ngebuat aku tuh kayak nggak suka gitu sama lagu barunya. Serius. Misalnya nih, mulai dari La Vie en Rose, Violeta, Fiesta, Secret Story of the Swan, Panorama, apalagi ya? Ada yang mau tambahin? Komen di bawah. Tapi dari semuanya sih favorit aku ya Panorama. I really like that song. Dan buat yang bertanya nih, kenapa sih Ijuan ini tidak bisa memperpanjang kontrak mereka? Padahal Ijuan ini merupakan grup yang sangat sukses, grup yang sangat besar, lagu-lagu mereka selalu booming di pasaran. Selain itu, para membernya juga sangat famous banget. Dan penjualan album mereka itu sangat luar biasa banget nih guys. Dan dikarenakan penjualan album dari Ijuan yang sangat-sangat fantastis ini, of course, agensi mereka di sini mendapatkan keuntungan yang sangat banget, cuannya banyak banget. Tapi kenapa? Padahal Ijuan ini memberikan keuntungan yang banyak, kok nggak diperpanjang aja kontraknya? Banyak faktor nih guys, kenapa Ijuan itu tidak bisa memperpanjang kontrak mereka. Aku sebutin beberapa ya. Misalnya nih, yang pertama, itu dikarenakan kasus dulu, kasus manipulasi suara. Seperti yang kalian tahu, dikarenakan kasus manipulasi suara terungkap pada tahun lalu, ada grup jebolan dari Produce juga, Produce X Exactly, yaitu X1, dibubarkan. Sedangkan untuk Ijuan, waktu itu, banyak juga yang menginginkan supaya Ijuan ini bubar. Tapi dikarenakan kontrak dari Ijuan itu tinggal sebentar ya, nggak harus dibubarkan juga. Selesai dulu kontraknya baru dibubarkan. Nah, seandainya kalau Ijuan ini memperpanjang kontrak mereka, of course, pihak agensi, para member Ijuan itu akan mendapatkan kritikan dan juga hujatan dari netizen. Karena apa? Karena sebelumnya X1 aja dibubarin, masa Ijuan nggak? Itu loh guys, nanti banyak yang protes kepada pihak agensi. Jadi inilah yang menyebabkan Ijuan itu agak sulit nih memperpanjang kontrak mereka. Yang kedua adalah masalah finansial. Kenapa masalah finansial? Karena untuk pembagian hasil itu nggak langsung kepada agensi-agensi mereka. Kalian pasti tahu bahwa setiap member dari Ijuan itu berasal dari agensi yang berbeda. Ada dari Starship Entertainment,
ada dari William Entertainment, ada dari apalagi sih aku lupa karena agensinya itu banyak banget. Intinya gitu deh guys. Nanti pendapatannya ini tuh agak kurang karena itu kan harus dibagi dulu nih bersama dengan Swing Entertainment dulu. Habis dari Swing Entertainment barulah dibagi kepada agensi-agensi mereka yang banyak ini. Setelah dibagi ke agensi yang mereka yang banyak ini, barulah dibayarkan kepada membernya. Karena dari itu, of course, di sini agensi itu pengen dapatin untung yang banyak nih. Mereka itu nggak mau untung sedikit. Oleh karena itulah, kebanyakan para jebolan produce itu jarang banget nih memperpanjang kontrak mereka. Karena di sini pihak agensi pengen dapatin keuntungan yang banyak. Kalau mereka kelola artis mereka sendiri dengan tangan mereka sendiri, di sini mereka akan mendapatkan penghasilan yang lebih dibandingkan dikelola oleh agensi lain sebelumnya. Kayak Swing Entertainment misalnya, lalu ada Off The Record untuk Aijuan. Selain itu untuk idol-idolnya juga pasti dapatin pendapatan yang banyak gitu. Karena di sini cuma dibagi sama agensi yang pertama doang. Kalau di tadi kan harus dibagi sama 2 agensi, gila, dibagi 2 agensi itu banyak banget sih, kurang nanti bayaran mereka. Jadi guys, itulah menurutku kenapa Aijuan ini sangat sulit untuk memperpanjang kontrak mereka, dikarenakan faktor-faktor yang tadi. Terlepas dari seberapa besar kesuksesan dari Aijuan. Kalau aku sih jujur ya, dari era Panorama itu udah merasa bahwa Aijuan ini kayak nggak akan memperpanjang kontraknya gitu loh guys. Karena di dalam Panorama itu terdapat pesan-pesan yang sangat menyentuh banget. Buat yang belum melihat teorinya, aku saranin deh, kalian itu lihat teori dari Panorama ya. Di Panorama itu, Aijuan sih udah berpesan nih sama kita semua, bahwa meskipun mereka nanti akan berpisah dan tidak bersama-sama kembali, tapi mereka di sini akan terus mendukung satu sama lain. Dan di sini, mereka itu akan terus meng-capture setiap kenangan yang ada dan menyimpan kenangan itu di dalam hati mereka. Dan di saat mereka merindukan satu sama lain nantinya, mereka akan melihat kenangan itu. Dan ini juga pesan buat kalian nih, kalau kalian merindukan Aijuan, kalian ingat aja deh kenangan-kenangan indah kalian bersama dengan Aijuan. Dan di saat kalian merindukan mereka, kalian dapat membuka lembaran kenangan-kenangan itu dan juga mengingat Aijuan kembali, oke? Ya, ini juga salah satu keputusan yang terberat buat Aijuan dan juga para Weijuan. Pasti sangat sulit banget untuk melepaskan Aijuan. Tapi bagaimana ya guys, ini emang udah jalannya ya, udah takdirnya kayak gini gitu. Kita mau berbuat kayak gimana juga nggak bisa gitu. Yang kita bisa lakukan adalah mensupport para member Aijuan. Semoga mereka nanti sukses di karir mereka ke depannya. Dan guys, aku punya info yang sangat mengejutkan banget. Datanya dari salah satu member Aijuan, yaitu Miyawaki Sakura. Yang mana Sakura baru-baru ini dikabarkan bergabung bersama dengan Big Hit Entertainment setelah proyeknya bersama dengan Aijuan selesai. Jadi pada tanggal 11 Maret, menurut laporan pemberitaan Hangkyung, Sakura dikabarkan akan melanjutkan aktivitasnya bersama dengan agensi Big Hit Entertainment setelah Aijuan mengakhiri aktivitasnya atau bubar. Dan menurut beberapa pejabat, Sakura baru-baru ini membuat pengumuman kepada para orang yang telah membantunya dan menjadikannya sebagai sebuah fakta. Didengar bahwa ada kemungkinan nih, Sakura ini akan bergabung bersama dengan girl group yang akan debut di bawah naungan Big Hit Entertainment dan juga Source Music. Wah, jadi makin gak sabar ya melihat bagaimana debut dari Sakura di bawah naungan Big Hit Entertainment. Kayaknya makin catchy dan makin wow banget deh. Kalau kalian sendiri bagaimana? Apakah kalian sudah tidak sabar menantikan debut dari Sakura di bawah naungan Big Hit Entertainment? Langsung saja komen di kolom komentar. Oke, sekarang kita akan masuk ke masalah dari Hyunjin, yang mana Hyunjin ini dapetin problem lagi nih guys. Kenapa Hyunjin dapetin problem lagi? Kalian ingat nggak dengan guru yang mengaku sebagai guru dari Hyunjin waktu itu? Ternyata guys, baru-baru ini orang yang mengaku sebagai guru dari Hyunjin Stray Kids itu dinilai oleh para netizen dia ini telah berbohong. Dan di sini netizen itu telah memberikan bukti-bukti bahwa orang itu berbohong sebagai guru dari Hyunjin. Oh ya, buktinya seperti apa? Langsung aja kita kulik bersama-sama. Seperti yang kalian tahu, kontroversi dari Hyunjin itu masih menjadi salah satu masalah yang terus digali oleh netizen Korea Selatan. Dan hal itu ditunjukkan dengan adanya upaya netizen yang mencari kebenaran dari seseorang yang mengaku sebagai guru dari Hyunjin Stray Kids dan membuat laporan melalui media untuk melindungi Hyunjin. Mencari kepastian pengirim anonim tersebut, seorang netizen pun menghubungi Dinas Pendidikan Korea Selatan. Di sini, perwakilan dari Dinas Pendidikan mengatakan bahwa sekolah tersebut tidak dapat memverifikasi identitas pengirim anonim yang melapor ke outlet media karena tidak ada guru yang terus mengajar di sekolah sejak tahun 2014. Dan lebih lanjut, sekolah mengatakan mereka tidak dapat mengkonfirmasi apakah orang ini merupakan seorang guru di sekolah pada tahun 2014. Kemudian mereka melanjutkan, Dinas Pendidikan menyesal untuk memberitahu bahwa kami tidak memiliki wewenang atau sarana untuk menyimpulkan identitas pengirim anonim. Kami akan berjanji untuk menanggapi secara ketat sesuai dengan pedoman begitu identitas pengirim anonim terungkap. Dan jika dia melanggar hukum, Dinas Pendidikan akan terus berupaya mencegah perundungan sekolah di sekolah-sekolah di dalam distrik kami.
Jadi sekarang udah tahu kan dengan apa yang terjadi pada Hyunjin Stray Kids. Dan seperti yang kalian tahu, waktu itu juga sempat kita baca ya postingan dari orang yang ngaku sebagai guru Hyunjin. Dia bilang bahwa Hyunjin ini waktu itu juga anak yang baik kok. Pokoknya gitu deh guys. Kayak memberikan apa ya, pembelaan gitu pada Hyunjin bahwa Hyunjin ini semasa sekolah kayak gini gitu. Tapi ternyata setelah digali sama netizen Korea, setelah dicari apakah orang ini benar-benar guru Hyunjin atau tidak, respon dari dinas pendidikannya seperti itu guys. Mereka katanya tidak dapat mengkonfirmasi apakah orang itu merupakan guru dari Hyunjin atau tidak. Karena di tahun 2014 itu tidak ada guru yang terus mengajar di sekolah tersebut. Wow, ini parah banget sih ya. Karena apa? Karena ini juga dapat menambah masalah lagi nih kepada Hyunjin. Padahal Hyunjin kan sekarang lagi vakum lagi ya, terus juga gitu ya, supaya masalah ini juga segera reda. Ini muncul lagi permasalahan baru. Ini gimana permasalahannya bisa reda kalau kayak gini terus? Apalagi kalau identitas dari anonim tersebut itu telah terbongkar, maka ini masalahnya akan ruwet lagi nih guys. Anonim tersebut bisa aja dijebloskan ke penjara karena di sini dia telah melakukan penipuan seperti itu. Dan gak hanya masalah untuk dirinya sendiri, tapi Hyunjin juga gitu guys. Makanya nih kalau kalian mau speak up mengenai idol kalian, mau ngebela idol kalian, itu jangan sampai nih kalian berbohong mengenai identitas kalian. Apalagi kalian itu ngaku sebagai guru. Kasian loh Hyunjin di sini udah diem-diem gitu ya. Ini kalau emang terbukti ini adalah penggemar, aku sih sangat menyayangkan gitu. Karena di sini kalian itu udah menambah masalah baru bagi Hyunjin. Jadi kalau emang benar-benar kalian itu bukan guru, ya udah sih jangan ngaku sebagai guru gitu. Tunggu guru yang real speak up, baru kalian itu dapat mendengarkan. Jangan sampai kalian ngaku-ngaku sebagai guru Hyunjin tapi itu tidak benar nih. Wah, bahaya banget nih, kasihan banget Hyunjin. Pasti Hyunjin mendengar berita ini jadi kayak apa ya? Pasti takut juga gitu ya, cemas juga gitu. Dan dia padahal sekarang lagi istirahat juga ya. Aduh ya ampun, ini nambah-nambah beban buat Hyunjin aja, serius jadi emosi. Kalau kalian memang ngaku sebagai penggemar gitu ya, jangan sampai dong nambah masalah lagi kepada idol kalian. Aduh, ini parah banget sih ya. Ya kita berharap semoga dia emang bener-bener guru deh. Kalau bukan guru, parah banget sih, parah banget. Ya kita berharap saja ya semoga permasalahan ini dapat segera selesai. Semoga netizen Korea juga tidak memperpanjang masalah ini, karena masalah ini terus diperpanjang dan juga diperpanjang sama netizen Korea. Mungkin dikarenakan Hyunjin sangat famous banget kali ya, dan juga sangat terkenal. Makanya netizen Korea di sini terus menggali tentang hal-hal itu gitu. Hal-hal kecil yang dilihat oleh netizen Korea ini akan terus digali nih guys, sampai mereka sini tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik itu. Jadi serem juga ya, udah ngalang-ngalangin dispatch nih netizen. Dan buat Hyunjin, keep fighting aja ya, semoga dapat keluar dari permasalahan ini dengan segera. Oke, tinggal sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Gamsahamnida.